Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati wa iftah lana abwaabal ilmi wa akrimna bi nuril fahm wa sayyid akhlaqina bihi. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sekalian masalah syukur rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terus istiqomah berada dalam ketaatan kita kepada hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat dan salam terutama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan bisa menyambut kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan di kitab Bulughul Maram, masih di bab al-ghusl, bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan al-ghusl, yaitu mandi. Kalau orang kita mandi junub, mandi janabah. Kemarin kita sampaikan bahwa di antara sebab orang melakukan mandi junub ya setelah melakukan hubungan suami istri. Lalu disunahkan sebelum tidur itu berwudu, meskipun boleh selesai hubungan suami istri lalu dia tidur tanpa berwudu juga boleh. Cuma ada hadis yang menjelaskan kata Rasulullah SAW, salah satu la qarribuhumul malaikah atau la taqribuhumul malaikah. Ada 3 kelompok manusia itu yang malaikat tidak deketin. Siapa itu? Al-junub was-saqran wal mutawammih bil qulub. Yang pertama adalah orang yang junub, dalam kondisi junub malaikat itu dijauh. Yang kedua saqran, mabuk. Yang ketiga adalah orang yang bisa akhlaknya buruk atau mulutnya bau, atau juga malaikat menjauh. Hanya Rasul menganjurkan kepada kita kalau mau masjid salat itu usahakan bersih, mulutnya itu tidak bau, karena bau, kalau bau malaikat itu tidak ada bihimul malaikat menjauh, jangankan malaikat, karena kita di sampingnya jauh juga ya. Di sholat ada masalah, dia baca kencang gitu. Cuman dia lupa, dia belum gosok gigi, makan jengkol, beteng, totok pedas. Akhirnya di samping kanan kirinya ya tak ada jadi tersakiti. Jangankan malaikat, orang itu. Baik. Kita masuk ke hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Bunda Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza tasala minal janabah, apabila beliau melakukan mandi junub itu yabda'u fayaghsilu yadayhi. Cara memulainya adalah fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangan. Tsumma yufrigu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu farjahu. Kemudian tangan kanan mencuci tangan kiri, lalu setelah itu sebaliknya, lalu kemudian fayaghsilu farjahu,
mencuci kemaluannya. Tsumma yatawadda, kemudian berwudu. Jadi cuci tangan dulu, setelah itu membersihkan kemaluannya, tentu dengan tangan kiri. Tsumma yatawadda, kemudian berwudu. Tsumma yakhudhu limana fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r. Kemudian membasahkan tangan beliau, setelah itu mengusap kepala itu sampai kena akar-akarnya, kena kulit kepala. Summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanat, kemudian menyiramkan ke kepala sebanyak 3 kali. Summa afadha ala sa'iri jasadihi, summa ghasala rijlaihi. Kemudian setelah itu menyiramkan air ke seluruh tubuh, baru setelah itu mencuci kedua kaki. Walahuma min hadis Maimunah, masih dalam walau Muslim. Ini hadisnya muttafaqun alaih, disepakati kesahihan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi lafaz yang kita baca barusan itu lafaznya dalam Sahih Muslim. Walahuma min hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tapi dari jalur Ibunda Siti Maimunah, kalau tadi Ibunda Aisyah. Apa katanya? Tsumma afraha ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi. Kemudian setelah itu Rasul SAW setelah mencuci tangan, mencuci kemaluannya menggunakan tangan kiri. Tsumma daraba biha al-ard. Kemudian setelah itu memukulkan kepada tanah. Wa fi riwayatin fa masahaha bit-turab, lalu mengusapnya dengan tanah. Wa fi ukhra tsumma ataituhu bil mindil qaradahu. Wa fi wajah yaqulu ma biyadihi. Kemudian setelah mandi itu aku berikan handuk, lalu Rasulullah biarkan ini gak usah pakai handuk tapi dikeringkan dengan tangannya sendiri. Kenapa? Karena dosa maksiat itu semua berjatuhan bersama dengan tetesan air yang ada di badan. Jadi tidak dibersihkan menggunakan. Baik, apa makna di sini? Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara mandi janabah. Jadi bagaimana tata caranya? Pertama kita cuci tangan dulu. Selesai itu kemudian membersihkan kemaluan dengan tangan kanan. Lalu setelah itu berwudu, persis wudunya sholat. Seperti wudu sholat. Selesai wudu, basahi kedua tangan. Lalu setelah itu usapkan ke kepala sampai kena kulit kepala, akar-akar rambut kena semua. Setelah itu baru ciduk air 3 cidukan kepala. Nah, baru setelah itu mandi seperti mandinya orang mandi biasa. Terakhir baru cuci kaki. Jadi cuci kaki 2 kali. Cuci kaki pertama wudu, yang kedua selesai mandi cuci lagi kaki. Bagaimana kalau kita mandi pakai sabun dan sampo, Ustaz? Gak masalah. Tapi lakukan ini dulu. Sudah selesai semua, baru setelah itu menggunakan sampo dan sabun seperti biasa. Jadi jangan buat apa-apa udah langsung pakai sampo. Belum wudu, belum dikenakan kepala, langsung pakai sampo, langsung pakai sabun. Jangan. Karena yang pertama itu adalah air saja. Kalau sebagian pendapat kalau sudah tercampur sabun dan sampo itu menunjukkan airnya sudah musnah, sehingga dia statusnya sudah tidak lagi menghilangkan janabah. Jadi harusnya awalnya, apalagi kalau pakai baknya udah dicampur segala macam, bisa udah kapur warus, juga ada mungkin kembang 7 rupa, apalah dia sabun, itu airnya sudah lagi tidak suci mensucikan, karena dia sudah terkontaminasi dengan yang lain. Jadi yang pertama itu kita lakukan dengan air saja, cuci tangan, air saja, lalu setelah itu bersihkan kemaluan, air saja, lalu setelah itu berwudu, airnya masih air tadi, maksudnya air saja, ambil jam berapa apa, itu basuh kepala dengan air, tangan yang basah itu, setelah itu siram 3 kali, baru setelah itu siram ke anggota tubuh, itu masih air saja. Nah, sudah kena semua, kaki juga selesai, baru setelah itu pakai sabun, pakai sampo. Inilah tata cara mandi janabah. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu tentukan ke tanah. Apakah ini maknanya harus dilakukan juga seperti itu? Sebagian mengatakan kan zaman Rasulullah SAW belum ada sabun untuk membersihkan itu, maka ditepukan ke tanah. Nah, sementara zaman kita sekarang rumahnya kamar mandi tidak ada tanah,
kalau ditemukan ke tanah keluar dulu loh. Berarti orang lihat itu tuyul ngapain keluar? Jadi cukup diganti dengan sabun. Nah, itu tata cara mandi janabah ya. Insya Allah itu ada harapan lah itu. 2 bulan tahun saya nggak usah ada harapan itu. Gampang. Tapi ada orang sebagai orang yang nggak ngerti tata cara mandi janabah. Itulah pentingnya edukasi pranikah itu. Kapan sudah ada ya kalau dalam nikah itu ada edukasi yang benar. Mungkin orang-orang yang dulu nggak ada edukasi itu, nanya juga kagak. Terus di nikah juga nyatet ke belakangnya, nikah juga 20 tahun berikutnya mungkin baru ngurus surat-surat itu yang gitu kan. Yang ini sah, dia memang sah. Cuman secara fikih kalau dia tidak mengerti mandi janabah, berarti dia belum suci dari janabah. Berarti sholatnya selama ini gimana tuh? Selama ini saya mandi aja, Ustaz. Gak pakai wudhu, gak macam. Ya pokoknya mandi itu buang itu mandi selesai. Nah ini penting kita sampaikan ya, supaya apa? Supaya sholat kita itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak asal-asalan. Ya, karena boleh jadi orang yang tidak berilmu itu, makanya kata Rasulullah SAW, orang ahli ibadah tapi tidak berilmu, nah itu kalah dengan orang ahli ilmu meskipun ibadahnya tidak sebanyak dia. Kenapa? Karena dia ngerti ilmunya. Orang yang ngerti ilmunya mungkin dia belum janabah ya, tapi sholat itu rajin luar biasa. Sholat ini bermasalah karena dia belum suci dari janabah. Sementara mungkin ada orang yang ngerti dia sudah suci dari janabah, makanya dia sholatnya insya Allah lebih utama dan lebih sempurna. Baik. Hadis berikutnya an Ummu Salamah radhiyallahu taala anha dari Ummu Salamah semoga Allah berkata, "Qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si afa anquhu li ghusl janabah wa fi riwayatin wal haidah." Qala la inna ma yakfihi an tahuffi ala ra'si thalatha hathayat. Dari Ummu Salamah kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya ini seorang wanita yang rambutnya tebal dan panjang. Nah kalau mandi janabah, kalau dibasahin semua itu mesti lepas urai begitu, apakah semuanya harus basah? Kata Rasulullah SAW, la inna ma yakfihi an tahuffi ala ra'si thalatha hathayat. Gak harus kalau bukan urai sampai semua hingga basah itu perlu. Kalau itu bisa dilakukan silakan. Tapi kalau enggak, paling enggak kalau sudah basah tanganmu, kalau silakan 3 kali saja ke rambut sudah selesai. Tapi ulama berbeda pendapat di sini. Apakah kalau orang rambutnya panjang perempuan, ini sebenarnya perempuan ya, kita bapak-bapak aman lah. Rambutnya itu apakah harus dikonde, cukup dikonde saja, atau harus diurai, yang dibasahi semuanya, atau cukup dikonde saja? Ada benar di syaril marahi wasalahan dari janabah. Wadan anwana annalma yasul ila usuli syar. Enggak perlu dilepas kondenya tadi buat perempuan yang rambutnya panjang itu, kalau dia yakin air itu sudah sampai kena kulit kepala, itu hukum asal. Wa fi dzalika khilafun 'inda al-a'immah rahimahullah. Para ulama berbeda pendapat. Qala Malik yajibun naqd in balla lam yasul ma ila usuli syar. Kata Imam Malik, pokoknya harus diuraikan sampai dia pastikan betul-betul kena setiap kulit kepala itu air tersebut. Waqala Abu Hanifah dari itu naqd, tidak perlu. Kata Abu Hanifah, dia cukup biarkan rambut itu tergulung atau dikonde. Yang penting dia sudah siramkan karena air itu akan mengalir sampai kena kulit kepala. Jadi tidak perlu, kata Abu Hanifah. Waqala Ahmad dari itu naqd fi ghusl janabah wajib wa yajib haid wa nifas. Kata Imam Ahmad, kalau mandinya adalah mandi janabah, mohon maaf karena hubungan suami istri, nggak perlu. Tapi kalau mandi janabah yang karena
haid karena nifas, maka ini harus dilepas berai rambutnya. Nah ini pendapatnya kami secara pribadi mengikuti. Jadi kalau karena lagi janabah, maka seorang wanita nggak apa-apa rambutnya itu dia digulung, nggak harus diuraikan semua itu, disiramkan saja 3 kali, minimal 3 siraman itu sudah diangkat kena ya rambutnya selesai. Tapi kalau setelah haid atau nifas, maka harus diuraikan semua itu. Kenapa? Karena kalau haid itu kan dia seminggu, nifas bisa sampai bulan atau hari. Nah ketika itu dia saking lama dia tidak pernah berwudu, maka kulit kepalanya itu tidak terkena air. Maka itu begitu dia mandi, dia harus uraikan sampai basah setiap kulit rambut. Di samping ini tidak memberatkan, karena kalau janabah mungkin ada yang normal, ada yang suaminya mintanya tiap malam mandi basah lagi memberatkan. Tapi kalau haid kan sebulan sekali. Kalau nifas juga dalam kurun waktu yang lama, sehingga tidak memberatkan. Nah ini menurut pendapat Imam Ahmad. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida bihaqidin wa la junubin. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sesungguhnya aku la uhillul masjid. Aku tidak menghalalkan masjid, artinya nggak boleh orang masuk masjid. Siapa itu? Haidin wala junubin. Yang pertama orang yang haid, wanita yang haid itu nggak boleh masuk masjid. Dalam salah. Yang kedua junub, orang yang junub sebelum dia mandi hadas besar, maka nggak boleh dia masuk masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang suci. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 43, wala junuban illa abiri sabili hatta taghtasilu. Enggak boleh orang yang dulu, orang yang haid itu berada di masjid kecuali cuma sekedar lewat atau mampir di emperan luar, boleh ke bawah misalnya enggak apa-apa. Tapi kalau masuk di area tempat sholat itu enggak boleh. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi para ulama sebenarnya merinci. Wa qala Abu Hanifah yuhramu 'ala junubi wal haid dukhulul masjid walau bil murur. Abu Hanifah mengatakan meskipun cuma sekedar lewat, enggak boleh orang yang junub dan wanita yang haid ke masjid. Abu Hanifah. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan la yajuzul qubur mutlaqan illa lil darurah. Fa yatawadda wa istadalla bi hadits bab wa qala bi annahu ma. Sementara Imam Malik mengatakan enggak boleh orang yang haid, orang yang junub lewat saja enggak boleh. Dia lewat pintu situ, masuk lewat sini keluar, itu juga boleh. Illa li darurah, kecuali darurat, jangan lagi jalan lain, cuma ini doang. Itu boleh. Tapi kalau dia bisa lewat bawah, ngapain harus lewat sini? Lewat bawah aja, lewat bawah. Ini Ustaz saya nganterin makan nasi uduk Ustaz, jangan. Masuk masjid, lewat sini, taruh di depan situ. Tapi dia posisinya junub, belum mandi, harus besar. Atau haid, maka itu nggak boleh. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Pamato ya. Wa amal haid wa nufasa qala Abu Hanifah yumnan dukhuluhu al masjid kal junub. Abu Hanifah mengatakan ini hukumnya sama baik buat yang junub ataupun yang haid ataupun nifas sama. Tapi Imam Malik membedakan untuk wanita yang haid dan nifas, ya juzu ad-dukhulu lahu wa lidharurah, boleh dia masuk ke masjid karena darurat. Seperti khauf yang ada nafsi awmal, ada orang jahat menjadikan dia misalnya lalu dia bersembunyi di masjid, boleh. Atau maksudnya tadi ada banjir, tidak tepat banjir, akhirnya para mencari perlindungan nanti di masjid tempat yang aman dari banjir, masjid. Atau gempa bencana alam terjadi, lalu dia tidak ada tempat berlindung kecuali di masjid, padahal dia kondisinya misalnya haid atau nifas atau bahkan
junub, maka itu boleh. Ini termasuk kategori darurat. Wa qala Syafi'i wa Ahmad yajuzu quruba aminata min talmithihi. Nah, wa mana al-muks mutlaqan Syafi'i wa jawaza Ahmad al-muks idza qa'adat wa tawaddat. Lalu bagaimana dengan orang wanita yang haid? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kalau dia yakin darahnya tidak mengotori masjid, maka boleh. Tapi kalau berdiam di masjid, Imam Syafi'i secara mutlak mengatakan boleh. Imam Ahmad mengatakan boleh. Yang penting dia pastikan darahnya tidak mengotori masjid. Nah, ini kemudian menjadi pembahasan fikih kontemporer. Kalau dulu memang wanita jarang yang ke masjid. Wanita itu tidak ke masjid, yang ke masjid adalah laki-laki. Yang kedua, zaman sekarang ini wanita-wanita itu banyak yang ke masjid. Bahkan ada beberapa masjid lebih sering wanita daripada bapak-bapak. Kenapa? Ibu-ibu itu setiap hari kajian di masjid. Kajian Senin Duha ada, kajian Selasa ada, kajian Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, kajian Sabtu ada. Hari itu ada 7 hari. Itu ada terus kajian di masjid. Bapak-bapak kuliah subuh Sabtu, kuliah subuh Ahad, dua-duanya. Itu pun kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak mau. Ibu-ibu jangan lupa kajian, masya Allah. Itu terus sampai Megawati bingung juga itu. Ibu-ibu, itu kerja. Kapan ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami. Padahal suaminya cuma ada kurus ya. Ini bagaimana nih? Maka itu pendapat Imam Ahmad tadi. Selama dipastikan darah itu tidak mengotori lantai masjid, tempat orang salat itu, maka diperbolehkan. Jadi ilat dari Imam Ahmad, kenapa wanita haid itu dilarang berada di masjid? Dikhawatirkan darahnya itu najis jatuh mengenai tempat sholat, sehingga nanti mengotori tempat sholat itu, sehingga ada orang yang sholat itu terkena najis. Di zaman dulu belum ada pembalut seperti sekarang. Dulu itu ya paling mohon maaf, kalau wanita haid ya ditutup pakai kain, ada kain berkobek begitu lalu pakai tutup. Makanya di awal sekali pembahasan kita dulu malam ini itu kita bahas ada namanya sumur budoa. Sumur budoa ini kalau hujan, musim hujan itu air semua pada mengalir masuk ke sumur itu. Nah itu kadang-kadang bawa bekas kain yang untuk membersihkan darah itu dibuang itu ke bawah air, masuklah ke sumur itu. Zaman dulu begitu. Tapi zaman sekarang sudah ada teknologi, sudah ada pembalut dengan berbagai macam merek, bentuk dan modelnya. Ada yang tahan 2 jam, ada yang tahan 12 jam, ada yang tahan 24 jam, ada yang pakai sayap, ada yang pakai macam-macam lah pokoknya itu. Nah ini bagaimana? Kalau dia pastikan dengan memakai pembalut ini aman, tidak ada tembus, tidak ada mengenai kotoran tempat sholat ini, nah itu nggak masalah dia ada di masjid. Terutama kalau ikut-ikut kajian tadi. Banyak ibu yang pengen ikut kajian, datang ke masjid, tapi bisa bagaimana boleh atau enggak? Nah, kata Imam Ahmad, kalau dia pastikan tidak mengotori masjid, boleh. Di bapak-bapak jangan melarang. Habis apa mah? Kau boleh jangan ke masjid, kau kan ada bulan. Tapi kau pengen ngaji, kau semua di rumahnya. Aku tinggal ibu, ada di seringnya, kau ada di seringnya. Ya, nggak apa-apa. Kalau dia mau datang ke masjid, silakan. Dia mau ngaji kajian taklim di masjid, silakan. Yang penting tugas-tugas semua beres. Masak dan rumah udah disapu, bel, gosok udah aman. Jangan ngaji orangnya untuk ada ke masjid, nggak pernah masak. Saya nggak masak Ustaz, tapi kan ada GoFood, pencet aja. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting suaminya aman kan, nggak apa-apa. Tiap hari GoFood terus nggak apa-apa. Kalau ada duitnya maka ada masalah. Tapi kalau masak enggak, tidak makan enggak, rumah berantakan, apalagi kotor, masya Allah, anak-anak itu pada kumpulan, melera pada gajian, kompang camping, mana sih? Lagi ngaji di masjid.
Nah ini wanita yang meninggalkan tugas utamanya, biru. Tapi kalau sudah beres, anak-anak udah besar, udah semuanya makan juga udah beres, sudah rapi, apalagi rumah untuk bersih-bersih, ada Ustaz, kita bayar orang untuk bersih-bersih, ngaji silahkan. Untuk memperbanyak, menambah pengetahuan agamanya supaya dia menjadi muslimah yang lebih baik, supaya lebih bagus lagi melayani suaminya, lebih bagus lagi akhlaknya. Tapi ini enggak, ada sebagian yang ngaji, wajib ngaji, tapi sama suami semakin galak luar biasa. Abang tuh nurut sama mama ya, abang tuh udah ikut satu, mama sudah hafal 30. Ini akhirnya suaminya bentak-bentak sama dia. Udah langganan misalnya jadi bentak-bentak, apalagi bininya lebih pas yang banyak orangnya daripada suaminya. Dan mikir-mikir, makanya jadi imam, kamu jadi makmum. Jangan sampai ya Pak. Makanya nanti juga kan kita belajar di sini masih sediakan tahsin, perbaiki bacaan, supaya jangan sampai kalah sama istrinya nanti. Yang ngaji belajar itu bukan untuk bener-benerin orang, tapi benerin diri kita sendiri. Ibadah kita benerin, baca Quran kita, akhlak kita, bagaimana kepada pasangan, bagaimana kepada orang tua, bagaimana kepada akhlak, kepada anak. Itu yang mestinya kita kejar. Bukan belajar buat nunjuk-nunjuk ini aku salah, bener. Kan? Apalagi kita tahu suaminya sibuk kerja, gaji itu jarang, pemahaman agamanya juga agak kurang, istrinya alhamdulillah sudah sadar, sudah hijrah, ngaji, masya Allah jilbabnya luar biasa, setiap hari baca Quran. Suaminya jarang-jarang diajak suaminya mungkin masih mola sebelum mau, langsung Ustaz sendiri. Saya udah gak tahan Ustaz. Kenapa? Saya mau cerai sama suami saya. Kenapa ini? Cerai. Saya sudah baik-baik Ustaz, saya nasihat saya. Kenapa Ustaz? Susah sekali ibadahnya Ustaz. Macam Fir'aun Ustaz. Ini tahu suami macam Fir'aun, kenapa nikah sendiri? Dulu saya juga sama. Ya udah berarti ibu dulu sama, suami juga begitu. Sekarang ibu alhamdulillah dapat hidayah hijrah. Masya Allah, alhamdulillah. Suami belum, maka jangan ditinggal. Terus doakan, ajak, seperti itu. Sudah situasi manusia sabar terus. Asia suami itu jelas-jelas memang Fir'aun, bukan seperti Fir'aun. Emang Fir'aun beneran. Itu kan bisa diceraikan ke Asia. Sabar terus kepada Allah. Sampai ada riwayat akhirnya Asia itu dibakar atau dibunuh oleh suami sendiri Fir'aun. Tapi dia tetap sabar. Dia doakan, dia ajak suaminya, dia ingetin, didoakan lagi, dia ingetin, itu terus sabar. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghukum suaminya. Nih, dikit-dikit cerai, karena dia merasa soleh sendiri yang pasangannya enggak. Atau sebaliknya suami begitu. Suami karena rajin ngaji, masya Allah, alhamdulillah, baik, ibadahnya bagus. Istrinya yang susah. Dia ajarin dia susah, lawan terus susah, pusing, saya mau cerai, bikin atau diri. Jadi jangan juga. Ada Nabi Nuh alaihi wasallam itu istrinya yang sulit, ya. Istrinya yang kafir, suaminya Nabi, bahkan Rasul sekali. Tapi apakah diceraikan istrinya juga? Itu tetap dakwahi, tetap ajar, tetap mohon kepada Allah. Tapi sampai pada titik enggak juga, nah itu Allah yang turun tangan. Bagaimana Allah turun tangan? Allah tenggelamkan. Fir'aun ditenggelamkan di laut merah. Istrinya Nabi Nuh ditenggelamkan di likuifaksi itu. Wajah alaiha safilah. Kami jadikan di atas ke bawah, benamkan. Istrinya Nabi Nuh alaihissalam dibikin banjir bandang, bininya tenggelam sama mereka. Jadi kalau ada pasangan bini kita yang susah diingetin, kita sabar aja. Terus dakwahi mohon kepada Allah. Kalau enggak juga, biar Allah yang menenggelamkan dia. Di mana tenggelamkan Ustaz? Ada kali sini. Jangan kita yang Allah, tapi benar-benar jangan sampai begitulah. Allah yang memberikan hidayah sehingga kitanya saleh, pasangan kita juga salehah, ibunya salehah, pasangannya juga saleh. Kalau sudah suami istri saleh dan salehah, anak juga saleh dan salehah. Itulah keluarga dari Ibrahim, keluarga Imran.
Tapi mohon maaf ya, memang kalau kita baca Quran itu, ya tipologi keluarga ya tiga itu. Yang pertama, suami istri soleh dan solehah, bagus. Ini seperti Nabi Ibrahim dan Imran keluarganya. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya yang enggak, sebelah saja. Ini seperti Nabi Nuh sama Nabi Lut alaihi wasallam. Atau sebaliknya, istrinya yang soleh, suaminya enggak. Ini seperti Fir'aun dengan istrinya. Nah, model ketiga yang paling parah itu, udah suaminya brengsek, dirinya pun begajulan, kacau. Seperti Abu Lahab. Ini mudah-mudahan kita gak ada keluarga-keluarga Abu Lahab ya. Maksudnya. Tapi kalau kita lihat ya, anak itu, kalau istrinya solehah, biar kata suaminya itu brengsek kayak gimana, anak itu tetap besar peluangnya untuk soleh. Seperti Asia, Fir'aun itu luar biasa menulisnya, aku sebagai Tuhan bahkan. Tapi anak yang dididik di rumahnya Fir'aun, karena istrinya solehah, tumbuh menjadi sosok pribadi yang istimewa. Nabi Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa siapa yang dididik? Asia. Biar kata suaminya itu brengsek luar biasa, tapi karena istrinya solehah, anaknya tetap soleh. Tapi sebaliknya, kalau istrinya yang bermasalah, suaminya meskipun soleh, Nabi sekalipun munculnya kanan, anaknya durhaka. Suaminya, masya Allah, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi karena istrinya tidak beriman kepada Allah, anaknya lahir anaknya yang bermasalah. Apalagi kalau dua-duanya brengsek. Abu Lahab dengan Arwah Abu Jalil, anaknya Utbah dan Utaibah itu sampai meludahi muka Rasul. Muka Rasul diludahi. Kafartu binajdi ida hawa, diludahi muka Rasul SAW. Allah. Padahal Rasulullah adalah mantan mertuanya Utbah dan Utaibah menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu kata ibunya, ceraikan aku anak Muhammad, bikin jadah. Ini diceraikan oleh dua anak ini. Setelah itu dia ludahi muka Rasul SAW. Kok bisa ada anak sampai luar biasa begini? Nah, itu karena orang tua ini dua-duanya buruk. Baik. Jadi kita balik ke hadis ini, bahwasanya hukum asalnya orang yang junub, haid, wanita yang nifas tidak boleh masuk masjid. Bahkan mayoritas ulama lewat aja kalau tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan nggak boleh masjid. Kalau dulu, kenapa dibolehkan lewat masjid? Karena masjid itu dia nggak seperti sekarang. Masjid itu 50 kali 50, di depan saja ada atap 5 meter sama 5 meter di belakang, tengah-tengahnya melompong. Yang kedua, tembok itu hanya setinggi pinggang laki-laki. Orang kadang bahkan nggak tahu itu masjid, dipikir ya tempat biasa aja. Karena kemarin kita bahas ada orang Arab Badui, dia lewat datang langsung ke pojokan, dia kencing di situ. Maka ada sahabat yang udah mau ngeluarin pedang, mau ditembas leher. Bilang orang aja dia orang kencing di masjid, ini adalah masjid. Langsung jangan. Nah, orang nggak tahu dia itu Badui. Badui Banten misalnya. Enggak, Badui Arab, Badui Badawi. Badawi itu dari kata Badui. Badui itu artinya bukan kota. Kota itu Madinah. Lawan itu Badui. Badui itu ya mereka yang belum dapat akses seperti yang di kota itu, Badui. Orang yang Badawi itu asli. Jadi Badui itu bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab. Dia nggak tahu itu masjid, maka lewat masuk kencing di sini. Itu zaman dulu. Kalau sekarang masih nggak tahu masjid begini. Masuk dan kencing aja di situ. Mesti seret kan ini gitu. Di depan masjid gede banget, masjid Al-Madani, tahu ya maksudnya? Mungkin. Nah kalau zaman Rasul nggak ada. Sehingga sangat mungkin orang lewat masjid itu, lewat sini. Karena ya tidak bentuknya tidak seperti sekarang. Tapi kalau sekarang orang nggak mungkin lewat semua lewat situ masjid ya awal aja mungkin masuk masjid. Maka kalau orang lewat masjid, kalau zaman sekarang ke masjid itu pasti karena lillahi atau lil hajat. Darurat tadi bencana alam, musibah apa, ada orang jahat, akhirnya beliau ke masjid. Ada di KM itu cerita lagi sholat di ruang sholat laki-laki, itu ada yang ibu di situ masuk perempuan
Dia kayak ikut sholat, didudukan, dia selesai sholat tak keluar-keluar. Ditanya sama pengurus masjid, ibu kenapa sih? Tolong Pak, jadi kejar-kejar sama anak laki bapak. Siapa yang kejar? Suami saya, Ustaz, Pak. Kejar suaminya. Pokoknya dia berantem sama suaminya. Habis itu kabur ke masjid. Suaminya gak berani masuk masjid, karena takut. Dia berlindung di masjid, kita pertolongan sama orang di masjid. Nah itu darurat, meskipun sedang nifas atau sedang junub, masalah. Atau karena hajah tadi ada kebutuhan kayak taklim, ibu-ibu karena yang dia ada yang taksi segala macam, nah itu diperbolehkan. Yang penting dia pastikan aman, darah itu tidak mengenai dan mengotori lantai masjid. Wa anha radhiyallahu anha qalat, masih dari riwayat Ibunda Siti Maimunah, Ibunda Aisyah, masih Aisyah. Masih riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min al-janabah." Muttafaqun alaihi. Wa zada Ibnu Hibban wa tartaqi aydina. Kata Ibunda Aisyah, saya pernah mandi bareng dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan ina'in wahid, dari satu ember atau satu bak. Takhtalifu aydina fihi min al-janabah. Ya lagi mandi, namanya mandi berdua, sentuh-sentuhan tangan segala macam. Dan itu gak ada masalah. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati kesahihannya. Nah, di sini mengajarkan kepada kita boleh mandi janabah itu berdua Pak dengan istri, atau tidak mandi janabah mandi berdua boleh. Jadi kita sampaikan dulu di antara keromantisan rumah tangga bagi Rasulullah SAW itu adalah mandi bareng, mandi bareng. Itu sunnah. Kita mandi dengan istri Pak, bareng. Termasuk mandi janabah. Nah itu nggak apa-apa, boleh. Dan bahkan bagus sekali romantis. Kalau anak-anaknya udah pada besar-besar di rumah. Kalau masih banyak bocah-bocah di rumah, jangan. Ini bingung. Kok malah sama orang mandi berdua? Ya apa? Sulit kita menjelaskan perkara ini. Kalau sudah pada besar, sudah pada rumah tangga, mandi berdua apa? Apalagi kalau di rumah sudah tinggal berdua saja, mandi berdua itu sunnah untuk merekatkan kasih sayang, hubungan semakin tumbuh rasa cinta, harmonis, masakin mawaddah. Tidur berdua, makan sekali berdua, itu bukan romantisme. Ini enggak, yang bukan lagi tidurnya bisa. Pokoknya bini semua kamarnya, enggak bareng. Bahkan ada yang pisah rumah. Benar, enggak usah. Karena rumah kita ada dua, harus ada yang tempatin. Jadi istri rumah yang situ, saya rumah yang ini. Jadi jangan nanti kalau belum bisa mandi bareng, minimal tidur bersama. Makan bareng, satu piring dua beli piring khusus berdua. Jangan makan sendiri, sendiri. Kenapa? Nah, kalau makan bareng-bareng nggak kenyang bisa. Habis piring aja mas. Ada rebutan. Atau yang istri nggak mau diaduk, suami malah diaduk. Itu berantem juga. Makan bubur sendiri berdua. Suaminya maunya diaduk. Atau istrinya diaduk apa begini? Nggak enak bentuknya, jadi nggak jelas. Ada juga begitu ya. Nah ini bagian merawat romantisme rumah tangga diajarkan oleh Rasulullah. Nabi kita mengajarkan itu. Nggak ada istilah apa sih segala romantis kalau pengantin nggak habis lah, kita udah baru 35 tahun nggak usah gitu. Enggak, Rasulullah SAW dengan Ibnu Aisyah usia Rasulullah sudah 50 sekian, bahkan sudah 60 tahun, tapi masih tetap menjaga romantisme. Karena kita nggak pernah tahu masalah rumah tangga, perahara rumah tangga itu ada itu di segala macam sesi dalam kehidupan rumah tangga itu. Ada yang baru nikah udah ada godaan, ada yang 10 tahun menikah baru ada masalah, ada yang 20 tahun menikah, ada yang 40 tahun menikah ada masalah, ada yang akhirnya nenek baru datang, akhirnya sampai cerai harus berjalan.
Karena masalah kita nggak pernah tahu, maka Rasul mengajarkan untuk memukul itu. Romantisme itu diajarkan. Jalan dua, kadang Rasul sama Ibu Aisyah balap lari, kadang Rasul menang, kadang Aisyah menang. Tidurnya bareng, satu selimut, kalau satu bantal. Nah, pakai kulit, pakas kulit ini, teori apa kulit itu kan sih? Tidurnya sebarang. Ada satu negara yang melakukan ini termasuk lupa negara itu. Angka perceraiannya sangat kecil. Karena dia setiap kali ada pasangan yang datang ke pengadilan, bukan pasangan yang mau kita cerai itu. Sebelum mahkamah ini menerima gugatan itu, pasangan ini itu ditaruh di sebuah kamar yang semuanya serba satu. Tempat tidurnya cuma satu, makan piringnya cuma satu, gak ada sendok, minum gelas cuma satu, mandi gayanya cuma satu. Selama 1 minggu ditaruh sih. Yang tadi berantem kami itu marah luar biasa, ditaruh di ruangan itu setelah 1 minggu. Begitu selesai 1 minggu ditanya, nah gimana melanjutkan perkara kemarin? Gak jadi deh Pak Hakim, kita balik aja juga. Muncul rasa sayang. Kenapa? Karena kemarin pun dia ada jarak. Apa-apa pisah sendiri-sendiri. Begitu ditaruh di ruangan, semua serba bersama-sama, disitu muncul lagi rasa sayang, rasa cinta. Karena kehidupan kita dimulai dari rumah tangga. Kalau rumah tangganya harmonis, maka insya Allah orang itu jadi produktif, orang itu jadi kreatif, anak-anaknya sehat, anak-anaknya juga bagus perkembangannya. Tapi kalau orang rumah cuma tiap hari mereka pecah, anak-anaknya pada stres juga nih. Di sekolah itu pusing, belajar juga pusing juga. Akhirnya anak-anak nggak berkembang yang kurang sehat. Sudah Ustaz, saya sudah upayakan semua yang diajarkan Rasul saya lakukan semua Ustaz, tapi memang nggak bisa dipertahankan. Ya sudah, bagaimana lagi? Karena memang tidak semua mungkin dia memang tak lama seperti itu. Bagaimana lagi? Kita sudah ikhtiarkan semua Ustaz. Kita lakukan itu, kita lakukan, kita menunggu, jaga. Tapi tetap ada aja Ustaz pihak ketiga, pembina lah, pelapor lah, atau apa, atau nggak cocok lah, macam-macam. Akhirnya ya cerai juga. Ya sudah, menurut Allah kita sudah ikhtiarkan, kita sudah upayakan, tapi memang tak bisa diselamatkan oleh yang kita. Baik, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita mandi janabah itu suami istri boleh menggunakan satu tempat jana atau satu tempat. Kalau sekarang kita pakai rak lebih aman lah ya. Dan sentuhan-sentuhan itu tak apa-apa. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh ada sentuhan suami istri tanpa hail, tanpa pembatas atau penghalang, itu dihukumi membatalkan wudu. Tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik nggak batal sentuhan itu nggak batal. Jadi tetap ada. Hadis berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu subhanahu wa taala beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsil asy-sya'ra wa'tul bashara. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Wa li Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwa fi rawin majhul. Kata Rasulullah SAW dari riwayat Abu Hurairah ini, sesungguhnya setiap akar rambut itu ada janabah. Rambut kita ada berapa biji? Di setiap helai rambut itu akarnya yang nempel ke kepala itu ada janabah. Maka farsil sya'ra, cucilah basahilah rambut itu. Waqtul bashara, sampai air itu kena ke kulit setiap kepala. Jadi kalau ada satu helai rambut yang tidak basah, maka nggak sah lagi janabah. Gimana tuh? Kalau yang rambutnya sedikit atau yang botak, kayak saya ini apa? Rambutnya tebal, gondrong, gimana saya memastikan? Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Tirmidzi, dan mereka mengatakan hadis dhaif. Kenapa? Dalam riwayat Imam Ahmad dari Bunda Aisyah persis sama seperti ini, tapi ada
majhul. Ada perawi yang tidak dikenal, tidak diketahui siapa dia, lahir di mana, meninggalnya tahun berapa, muridnya dan muridnya siapa saja. Nah ini majhul, sehingga hadisnya menjadi dhaif. Itu karenanya para ulama mengatakan bahwa tidak harus kita pastikan semua yang itu benar, karena itu memberatkan. Tapi yang jelas kita sudah basahi tangan kita tadi, kita usap ke kulit kepala semua, itu sudah bisa. Termasuk yang perempuan yang rambutnya tebal, gondrong, panjang, lebat, ya. Boleh nggak dilepas kondeknya itu? Boleh kalau semua tadi. Yang penting siramkan air 5-3 kali. Nanti ada usaha setiap kali nggak kena, nggak apa-apa. Karena kalau harus dipastikan begitu memberatkan. Apalagi tadi ada sepasang suami istri yang mungkin hubungan badannya setiap malam dan dia memberatkan. Maka Islam ini datang memberikan keinginan. Tapi kalau memungkinkan dan bisa, itu Allah. Meskipun hadisnya lain, hadisnya lain, tapi kalau bisa dan memungkinkan itu Allah. Jadi kita ketika mandi janabah itu sampai setiap kulit kepala kita itu kena semua dengan air basah, betul basah. Nah ini akhir dari pembahasan tentang bab al-ghusl. Insyaallah di pertemuan berikutnya berarti kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu bab tayammum. Cukup dengan tayammum sih kita dimulai kan. Ini barangkali masih kita bahas bersama dengan yang ini benar-benar bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita memahami syariat agama kita dan kita dibantu memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kehidupan kita selalu penuh dengan keberkahan. Dan mudah-mudahan besok pada masyarakat kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta